Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma zara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fusidiha li ta'rifi halal wal haram wa ja'ala mala man 'alima dhalika wa 'amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafahu 'asahu darra min tiga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-manna bi ni'am wal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratil kiram amma ba'd. Ayyuhal aba ummahan ikhwan wal akhwat mustami'in wal mustami'at hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah untuk melimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan lagi di dalam mempelajari kitab Manhajus Shawi yang digarap oleh Habib al-Imam al-Alim al-Alam Al-Habib Zaid bin Ibrahim al-Zumi matallah bituli hayati hafizallah wa ra'ahu, sampai di dalam pembahasan fasal rabi', pembahasan fasal yang keempat, fi anal qalil al-ilmi khair min katsir al-ibadah. Di dalam pembahasan ini menjelaskan tentang sedikitnya ilmu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Riwayatkan an Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu 'alim 'ala 'abid ka fadli 'ala 'abdaku. Akhrajahu Imam Tirmidzi ila akhirih. Riwayat an Abi Umamah Bahili radhiyallahu anhu qal dzukira li Rasulullah, diceritakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang laki-laki. Yang satu abidun, orang yang ahli ibadah kepada Allah. Wal akhar, yang satu lagi diceritakan alim, orang yang alim. Dua ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, fadlul alim ala abid kafadli ala adnaku. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dibandingkan kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan orang yang berilmu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina alim wal abid mi'at darajah. Baina kulli darajatin hudrul jawadil mudammar 70 sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perbandingan antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu 100 derajat perbandingannya. Wa baina kulli darajatin, di antara derajat pertama dan kedua jaraknya khudrul jawad al-mudammar 70 sana. Itu seperti kencangnya lari kuda selama 70 tahun. Jarak antara derajat pertama dan kedua
Sedangkan derajat orang alim dibandingkan derajat orang yang ahli ibadah, perbedaannya 100 derajat. 1 derajat kedua itu seperti kencang lari kuda selama 70 tahun. Bayangkan kedudukan orang alim. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah wakil pasti akan terjadi kelak nanti yaumul qiyamah. Perbandingan ini Allah akan tampakkan kedudukan orang alim itu bagaimana nanti yaumul qiyamah. Wa rada aidan marfu'an, dan juga dia hadis dari satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat akhrajahu Dailami min hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisun fiqhin khairun min ibadah 60 sana. Majlis yang mempelajari ilmu fikih, yang mempelajari ilmu tentang tata cara ibadah kepada Allah, menjelaskan kepada kita tentang halal dan haram, mana yang diwajibkan, mana yang diharamkan, mana yang dimakruhkan, mana yang disunahkan, mana yang dimubahkan. Mempelajari hal tersebut itu lebih baik daripada ibadah 60 sana. Lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Mempelajari ilmu fikih, ya, tentang keutamaan yang luar biasa. Siapa di antara kita yang ibadahnya 60 tahun? Tidak ada di antara kita orang. Tapi kita bisa mendapatkan ganjaran pahala itu. Kapan? Ketika kita duduk di dalam suatu majlis yang mempelajari ilmu fikih, yang mempelajari tentang tata cara ibadah kepada Allah, mempelajari tentang bab wudu, mempelajari tentang bab istinja, mempelajari tentang bab najis, tentang bab air, tentang bab tayamum, tentang bab sholat, tentang bab puasa, zakat, mempelajari tentang bab haji, tentang muamalah, hukum jual beli, hukum pernikahan. Duduk sebentar dalam masjid itu lebih afdal, lebih utama, lebih besar ganjaran pahalanya daripada kita ibadah 60 tahun. Masya Allah. Amalnya sedikit, fadilahnya sangat besar. Inilah yang sering Habib Salim bin Abdullah bin Umar Jadri, syekh guru Nabi Muhammad. Ida adalah amal qalil. Kalau kau temui amalnya sedikit, fadilatul kabir, dan fadilahnya sangat besar, la tatruku, jangan kau tinggalkan. Fa inna yaumil qiyamah talaqqu bil mizan. Karena kelak nanti yaumil qiyamah kau akan bertemu yang namanya mizan, timbangan. Timbang ini yang akan memberatkan. Duduk dalam majlis seperti ini bukan main. Pahala yang Allah akan berikan kepada kita, ganjaran kedudukan yang Allah berikan kepada kita, tidak tampak di mata kita orang. Tidak tampak. Tapi Allah akan tampakkan ini. Kapan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah. Karena ingat, jangan mengharapkan ganjaran itu di dunia. Jangan mengharapkan balasan itu di dunia, jangan. Kenapa? Karena dikatakan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Jadi kau tidak dapatkan balasan. Kau tidak dapatkan balasan dari apa yang kau lakukan, dah. Jika kau berbuat baik sama orang, jangan kau harap balasan orang itu. Kenapa? Karena kau di dunia masih. Wal akhirat darul jaza. Sedangkan akhirat, jika kau dimatikan oleh Allah, kau tidak bisa beramal lagi. Tapi apa? Balasan, tempat kau dibalas atas perbuatan yang kau lakukan di dunia. Apapun sifatnya. Kalau lakukan kebaikan, dibalas oleh Allah. Kalau lakukan keburukan, dibalas oleh Allah. Makanya Sayyidina Jibril berkata kepada Nabi, apa kata Sayyidina Jibril memberikan nasihat kepada Nabi? Dan nasihat ini untuk kita. Apa kata Rasul Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka marji'un bi. Hei Muhammad, lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau akan dibalas oleh Allah. Begitu juga kita orang. Mau terserah mau lakukan apa, kau dibalas. Lakukan kebaikan, kau dibalas. Kau duduk majlis taklim, kau dibalas. Kau tidak duduk majlis taklim, kau dibalas. Kau terima apa nasihat ini, kau dibalas. Kau tidak terima ini nasihat, kau juga dibalas oleh Allah. Apapun. Sedangkan kita hidup di dunia ini terbatas, ya Pak. Sering sampaikan. Mahdud, bukan kita ini seumur hidup, sebebasan, bukan ada batasan. Mungkin bulan bertambah, mungkin hari bertambah. Ini majlis pertama di bulan Haram, di tahun baru gitu orang. Ini majlis pertama di tahun 1440 Hijriah di bulan Haram.
Tahun terus bertambah, tanggal terus bertambah, umur terus bertambah. Tapi pada hakikatnya umur kita, kesempatan yang Allah berikan kehidupan di dalam diri kita di dunia ini terus berkurang. Karena kita semua mendekati kematian kita. Jadi salah kalau ada yang mengatakan kematian datang kepada kita. Enggak. Kematian tidak datang kepada kita. Kita yang justru mendatangi kematian. Sampai kapan Allah? Apa setelah majelis atau di majelis ini atau esok atau di luar atau setahun lagi 2 tahun lagi, Allah alam. Tapi ingat kita yang mendatangi kematian. Artinya setiap kesempatan ini terus berlalu. Hari ini berapa? Berlalu. Dan pada majelis taklim berlalu. Bukan berarti ada esok hari. Nah, sering ulama mengatakan hidup ini tinggal 3 hari saja. Kemarin sudah berlalu dan akan kembali lagi. Hari ini ya hari ini, esok belum tentu pasti akan datang. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengerti apa yang akan terjadi esok hari. Ada yang paham besok mau melakukan apa? Nah, oh, Ustaz, Habib saya ingin melakukan ini, melakukan itu. Itu hanya rencana. Allah nyatakan wa man tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Tidak ada. Kenapa susah akan esok hari? Kalau kita tidak ada yang tahu tentang esok hari. Nah, hari ini yang diberikan oleh Allah kesempatan. Besok belum tentu Allah berikan kesempatan. Jadi beramalah, paksakan duduk. Cari amal-amalan sedikit tapi fadilah besar. Duduk dalam majelis taklim, pelajari ilmu tentang fikih, tentang tata cara ibadah kepada Allah. Sebentar saja kau dari situ lebih afdal daripada kau ibadah 70 tahun, daripada 60 tahun. Lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Masyaallah. Khairul dinikum insyaallah. Kata Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian, agama kalian kata Rasulullah, agama yang memudahkan kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul ibadah, dan sebaik-baiknya ibadah adalah fikih, memahami agamanya Allah. Pahami muamalah tentang cara jual beli, hukum waris, hukum nikah, hukum jinayat, ada semuanya hukumnya. Apalagi ibadah kita dengan Allah. Ada tentang wudu, mandi wajib, satu aurat, menutup aurat. Berapa banyak kita tidak paham tentang masalah aurat. Kita pikir aurat itu sama saja. Untuk aurat selesai orang. Padahal aurat di dalam definisinya, di dalam bab sholat dan luar bab sholat itu beda. Kalau aurat di dalam bab sholat ini satu contoh ibrah, pelajaran yang harus kita pahami tentang pentingnya belajar agama tentang masalah aurat. Aurat itu beda. Aurat dalam sholat dan di luar sholat itu beda. Definisinya, penjelasannya. Aurat di dalam sholat mayyajibu syatru, sesuatu yang wajib untuk ditutup. Itu aurat di dalam bab sholat. Kalau di luar sholat, mayyajibu syatru wa yahrum nadru, suatu yang wajib ditutup dan diharamkan untuk dilihat. Apa perbedaannya? Kalau di dalam sholat suatu yang wajib ditutup, artinya jika terbuka, kelihatan atau tidak kelihatan, batal sholatnya. Kenapa wajib ditutup? Jika terbuka, kelihatan atau tidak kelihatan, batal sholatnya. Kalau di luar sholat, mayyajibu syatru wa yahrum nadru, suatu yang wajib ditutup dan diharamkan untuk dilihat. Artinya apa? Selagi tertutup dan tidak terlihat, kau sudah dianggap menutup aurat. Satu contoh, ini kamar mandi masalah. Ada orang masuk ke kamar mandi, masuk ke belakang ini pintu. Dia telanjang, dia betul hajat, dia telanjang. Kita duduk di sini. Pertanyaannya, haram tidak dia buka baju? Dia telanjang. Kenapa tidak? Karena selagi tertutup dan tidak terlihat, dia sudah dianggap menutup aurat. Tapi kalau dia sholat, sah nggak sholatnya? Menunjukkan aurat di dalam sholat dan di luar sholat itu beda. Orang menganggap penutup aurat itu sama saja, padahal beda. Sehingga berapa banyak orang berpikir kalau sholat yang penting sholat tertutup aurat dia. Ketika sujud, belakangnya terbuka. Atau ketika aurat di dalam sholat dan luar, aurat sholat itu dari atas dan dari samping, bukan dari bawah. Berbeda kalau di luar sholat. Kalau ada orang, kita orang pakai sarung sholat atau pakai gamis sholat, ada orang ngintip dari bawah, lihat aurat kita, batal gak sholat kita? Batal? Enggak. Kenapa tidak batal? Karena aurat di dalam sholat itu dari atas dan dari samping, bukan dari bawah.
dalam sholat. Artinya kalau sholat membuka baju di atas, sewek celana di bawah pusat, ketika rukuk terbuka auratnya, pusatnya kelihatan, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena aurat dari atas dan dari samping, bukan yang Habib, kan nggak kelihatan. Masalah aurat dalam sholat itu bukan soal kelihatan atau tidak. Jika terbuka, kau batal karena perkaranya wajib ditutup. Makanya jika ada orang sholat di kamar gelap, mati lampu, pakai celana pendek, sah nggak sholatnya? Nggak lihatan auratnya, sah? Nggak. Atau ada orang sholat pantatnya bolong, dia nggak bisa lihat, sah nggak sholatnya? Nah, karena aurat di dalam sholat itu suatu yang wajib ditutup, bukan suatu yang wajib ditutup dan diharamkan untuk dilihat. Bukan. Hal sepele, berapa banyak orang melakukan sholat auratnya terbuka dan dia pikir ibadah, pada hakikatnya dia tidak ibadah. Ini satu contoh kecil di dalam masalah aurat. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Belum lagi tentang masalah airnya, tentang masalah syarat sah takbirnya. Banyak. Pahami, amalkan. Karena duduk di situ sebaik-baiknya ibadah. Kenapa? Karena kau ketika memahami agama, itu akan membenarkan ibadah kamu. Itu yang. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat akhraj Ibnu Majah, Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, qala li Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat ke Abi Dzar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, la anta tuwa wa tu'allama ayatun min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Ya Abu Dzar, kau pergi mempelajari satu ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat Quran itu lebih baik daripada kau sholat 100 rakaat. Satu ayat saja belajar. Itu lebih baik daripada kau sholat 100 rakaat. Wala anta tuwa fa tu'allima baban min al-ilmi umila bi alam yu'mal khair min an tusalli al-raka'ah. Ya Abu Dzar, kau pergi mempelajari satu bab dari ilmu yang kau amalkan ilmu tersebut atau tidak kau amalkan ilmu tersebut, khairul laka min an tusalli al-raka'ah. Itu lebih baik untuk dirimu dan dibandingkan kau sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang sholat 1000 rakaat? Nah, duduk dalam majlis ta'lim pelajari bab wudu, bab istinja, itu lebih afdal daripada kau sholat 1000 rakaat. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Artinya kedudukan ganjaran pahala yang Allah akan berikan. Kapan nanti yaumul kiamah? Sekarang dah jimohan, dah kelihatan. Kaget nanti kalau sudah dimatikan oleh Allah. Ya Allah, betapa nikmatnya duduk dalam majlis ta'lim. Ya Allah, alhamdulillah bisa duduk memahami saya. Nanti kalau sudah dimatikan oleh Allah. Masya Allah. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Abi Dzar dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau ini berdua berkata, Abi Dzar dan Abi Hurairah. Apa kata beliau? Babun minal ilmi nata'allamu ahabu ila min mi'ati rakaat sholat. Satu bab dari ilmu itu lebih kami senangi untuk dipelajari dibandingkan kami sholat 100 rakaat. Lalu, wa babu minal ilmi nu'allimu umila bihi lam ya'mal ahabu ila min mi'ati rakaat sholat. Dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan, baik diamalkan oleh orang tersebut atau tidak diajarkan oleh diamalkan oleh orang tersebut, itu lebih baik, lebih kami senangi daripada sholat 100 rakaat. Artinya kedudukan ibadah ilmu ini, Masya Allah. Orang yang berilmu itu luar biasa, ikhwan. Dia istimewa di mata Allah. Dia istimewa di dalam syariat ini. Begitu juga mata kita harus mengistimewakan mereka. Ini perintah syariat untuk mengistimewakan orang-orang yang berilmu. Kalau syariat mengistimewakan mereka orang. Waqad dhahara bima dzakarna an istighal bi'ilmi lillahi afdal min nawafil ibadat al-badaniyah min as-salah was-siyam wat-tasbih wa-du'a wa nahwi dzalika. Habib Zaid bin Ibrahim bin Zubair radhiyallahu anhu hayati hafizallah wa ra'ah. Beliau katakan, telah tampak kepada kita orang apa yang telah kami sampaikan
bahwasanya menyibukkan diri kita mempelajari ilmu karena Allah itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah badaniyah. Lebih afdal daripada sholat, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada tasbih, lebih afdal daripada zikir, lebih afdal dari segala sesuatunya. Lianna naf'a ilmi ya'um sahibuhu nas. Karena manfaat ilmu sebabnya itu manfaatnya umum untuk kita dan orang lain. Sedangkan nawafil badan dimaksudkan ala sahihnya. Sedangkan amal ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya untuk kita sendiri. Kalau sholat untuk kita sendiri, kita puasa untuk kita sendiri, kita tasbih, baca Quran, fadilahnya untuk kita sendiri. Tapi manfaat ilmu ketika kita belajar untuk kita dan orang lain. Banyak. Kalau kita paham agama, ini akan mendoktrin kita lebih baik. Nanti kita katakan sering kita pahami. Orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, perilakunya beda tidak? Beda. Perilaku ini akan mewarnai istrinya, mewarnai anaknya, mewarnai keluarganya, mewarnai temannya, lingkungannya. Karena manfaat ilmu itu bukan hanya manfaat untuk dirinya, akan untuk orang lain juga yang di sekitar dia. Walaupun dia tidak ajari, tapi perilaku dia akan mewarnai orang lain. Lianna ilmu mustahil dirihi minal ibadah. Ilmu itu akan membenarkan setiap ibadah yang kita lakukan. Sedangkan ibadah terhentikan dengan adanya ilmu. Ada ilmu baru sah ibadahnya. Dan ada ilmu tidak sah ibadahnya. Sedangkan ilmu tetap akan dapat pahalanya walaupun tanpa diamali. Lianna ulama warathatul anbiya. Karena ulama orang yang berilmu waris para nabi. Walaysa dzalika lil muta'abbidin. Dan Allah tidak mewariskan, Nabi tidak mewariskan untuk ibadah, ahli-ahli ibadah, hanya mewariskan ilmu. Wa li'anna ta'atul alim wajibatu ala ghairihi. Karena ketaatan kepada orang yang berilmu hukumnya wajib. Tunduk patuh kepada orang yang berilmu wajib untuk apa? Untuk menjadikan kau menjadi orang yang ahli ibadah. Kau duduk dalam majlis ilmu, ada orang alim menjelaskan tentang hukum, kau tidak paham dan kau tidak mau tunduk dengan hukum tersebut, maka ibadah yang kau lakukan tidak sah. Karena wajib untuk apa? Karena ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin untuk ibadah tanpa ada wasilah, tanpa ilmu tidak mungkin kita orang beribadah. Harus ada ilmu. Dari siapa? Dari Nabi. Sekarang Nabi tidak ada lagi. Siapa yang ada? Warasatul anbiya, para ulama. Yang sana mereka dari turun ke turun. Kita dapatkan ilmu dari guru, guru kita dapatkan ilmu dari gurunya, gurunya dapatkan ilmu. Terus sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu apa? Lihatlah ilmu yang akhir ba'da al-maut sahib. Ilmu, manfaat ilmu akan melanggengkan orang yang punya ilmu walaupun dia mati. Sampai sekarang ilmunya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Ahmad ratusan tahun, ribuan tahun wafat, tapi ilmunya tetap ada sampai sekarang. Sedangkan manfaat orang yang ahli ibadah kalau dia mati ya selesai, tidak ada lagi ibadah dia. Wali anna fil baqa'il ihya syariah, dan manfaat ilmu itu akan melanggengkan syariat dan akan menjaga Islam, melanggengkan keislaman yang ada dalam diri kita orang. Bukan melanggengkan Islam, tapi melanggengkan Islaman diri kita orang. Karena kita perlu dan menjaga Islam. Kita perlu dan menjaga Islam. Nah, itu wajib keyakinan kita. Karena syariat Nabi ini akan langgeng ila yaumil qiyamah. Akidah kita mengatakan syariat Nabi akan langgeng yaumil qiyamah. Artinya kita tidak perlu menjaga syariat, kita tidak perlu menjaga Islam. Kenapa? Karena yang menjaga Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajib itu yakin. Islam ini akan langgeng ila yaumil qiyamah. Tidak akan hilang Islam ini sampai yaumil qiyamah. Yang harus kita jaga apa? Keislaman dalam diri kita. Keislaman anak istri kita. Keislaman saudara-saudara kita. Keislaman kaum muslimin. Ini yang kita jaga. Ilmu yang bisa menjaga itu. Ilmu yang bisa menjaga keislaman kita. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Hanya menjaga Islam itu dengan hanya ilmu. Mustahil ada orang bisa menjaga Islamnya tapi tidak paham ilmu. Mustahil. Kenapa? Karena Islam ini batasan-batasan.
Yang dia mengerti batasan itu dengan ilmu. Berapa banyak orang keluar dari batasan Islam yang menyebabkan dia murtad, keluar agama Islam. Kenapa? Karena dia tidak mengerti batasan-batasan itu. Makanya Imam Abdullah bin Husain bin Thawir dia katakan apa di dalam kitab Sulamut Taufiq? Dia katakan, "Qad kathura fi hadha zaman tasahhul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim al-fadl tukhriju ma'an al-Islam walau yaranna dzalika damman fadlan an bani kufar." Berapa banyak kata beliau di zaman sekarang ini orang-orang memudahkan untuk mengucapkan sehingga keluar lafaz-lafaz dari mulut mereka yang menyebabkan mereka murtad keluar agama Islam, dan mereka tidak melihat itu suatu perkara yang suatu perkara yang memurtadkan atau perkara yang mengharamkan atau perkara yang berdosa. Mereka tidak tahu. Terlebih-lebih itu bisa menyebabkan mereka murtad. Banyak hal. Contoh mengkafirkan orang muslim, apa hukum? Murtad. Kafir nih kau, Yahudi nih kau, Nasrani nih kau mengganti agama. Mengkafirkan seorang muslim, kufur, murtad keluar agama Islam. Menghina syariat Nabi, kufur. Ada mau jenggot, ngapa mana menjenggot? Menjadi teroris apa? Apa maksud kau? Kalau kau nanti punya dosa, tapi kalau kau menghina syariatnya, murtad kau, keluar agama Islam. Ada perempuan-perempuan bercadar, kos-kos rombongan ninja lewat. Apa maksud kau? Kalau kau ngatai uangnya, dosa. Tapi jika kau menghina syariatnya, murtad, keluar agama Islam. Penghinaan terhadap syariat. Banyak tidak yang menghina syariat? Dia paham dah itu dosa. Dah, apalagi hal itu menyebabkan dia murtad. Kenapa? Karena dia tidak mau memahami batasan-batasan dia sebagai seorang muslim. Dengan alasan, Habib tidak tahu dah apa-apa kan? Enggak, Tuhan. Tidak tahu tetap dihukum murtad. Kenapa? Karena mempelajari agama ini hukumnya adalah wajib. Untuk apa? Untuk supaya kau membatasi, kau paham batasan-batasan, kau seorang muslim. Jago sampai kapan? Sampai kau mati. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan apa? Kalau Allah menyuruh aku memilih mati di depan pintu kamarku dan mati di dalam jihad, mati keluar dalam pegangan jihad, maka aku lebih memilih mati di depan kamarku asal matiku dalam keadaan Islam. Karena aku tidak tahu ketika aku keluar rumah ada jarak. Memilih mati dalam keadaan Islam itu luar biasa. Menjaga Islam itu tidak gampang, sulit, apalagi di zaman penuh fitnah itu. Makanya duduk dalam majlis taklim, mepet dengan ulama, mepet sama kiai, mepet sama ustaz-ustaz. Supaya apa? Supaya kita bisa terjaga keislaman kita. Jadikan mereka itu keluarga, jadikan mereka itu sahabat, jadikan mereka itu orang tua kita, jadikan mereka itu guru. Tujuannya apa? Untuk menjaga keislaman kita, mepet kepada mereka orang. Karena mereka itu ketika Nabi Isra Mi'raj ketemu kelompok orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka orang? Apa jawab Jibril? "Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah." Mereka itu lentera bagi umatmu di dunia maupun nanti di akhirat. Fatuba liman arafahum, sungguh beruntung orang yang kenal sama mereka, dekat sama mereka. Wa wail liman ankarahum abghadahum, sungguh celaka orang yang mengingkari mereka atau orang-orang yang benci kepada mereka. Dekat sama mereka ini manfaatnya dunia wal akhirah. Di dunia bisa menjaga keislaman kita. Di akhirat mereka bisa memberikan syafaat kelak nanti yaumul qiyamah. Mepet sama mereka orang ini dalam hidup kita tidak kenal sama kiai, tidak kenal sama ustaz, tidak pernah kunjungan ustaz ke rumah ustaz, tidak pernah ustaz kunjung ke rumah kita. Kenapa tidak kenal rumah? Tidak tahu kita, tidak hati kawan, tidak hati keluarga. Padahal kita diberikan kesempatan untuk bisa dapat syafaat mereka orang para ulama. Ya harus jalin hubungan dengan mereka orang. Rajin di dunia ini, kesempatan untuk kita orang. Allah masih berikan kesempatan dalam hidup ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita lanjut lagi. Manfaat ilmu, manfaat sedikit ilmu lebih baik daripada manfaat banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang jauh dari Allah, dan yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, atau orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi dosa kita rasa mereka. Allah menjadikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, bil khair wal afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina wa muslim syaratul hamalatul muqarrabin.
اللهم اغننا بعلمه زينا بحلمه اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Yang terakhir pertanyaan